siapkan hati kita untuk kita bisa ketemu sama Tuhan personally. Let's prepare our heart so that we can meet God face to face. Biar kami punya kerinduan Tuhan untuk lebih dalam lagi kenal Engkau Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus jalan setiap kami. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Kalau Anda tahu lagu ini, mari kita angkat suara kita memuji Tuhan. Thank you Lord. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu. Gereja Tuhan katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
mengasihimu. Semua karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, Tuhan. It's all because You first love us. Pagi ini Bapa, biar kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, menjamah kami sampai ke dalam hati kami. Let your spirit, Lord, touch every one of us into deeper of our heart. Urapi setiap kami yang berbagian pelayanan pagi hari ini. Anoint us, Lord, that take part of the service this Sunday. Segala kehormatan, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. All the glory, all the honor unto You, Lord Jesus. Saudaraku, mari ambil waktu 2-3 menit ke depan, kita persiapkan hati kita untuk kita sambut di dalam pujian penyembahan. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, God. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, saudara. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Let's prepare our heart. Everyone in this church, or everyone at home, they're ready to worship God. Let's prepare our heart. Kita siapkan hati kita, saudara. We
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari seorang bangku berdiri. Cuma untuk berikan doa berdiri. Saya worship. Worship. We worship you. We worship you, oh God. Terima kasih Tuhan. Aku merasa diri semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Semua aku merasa diri semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, sangat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, sangat gadis bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, sangat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, dan teramat baik Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu gak pernah berubah buat hidup kami Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama Tuhan. Dan kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan buat hidup kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kesembuhan yang Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas breakthrough-breakthrough yang Kau berikan buat setiap kami pagi hari ini, yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Kami sangat berterima kasih. Engkau Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada di sisi kami di saat kami jatuh, di saat kami lemah Tuhan. You're always with us Lord. We're thanking and grateful for your love. Jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan buat kita saudara. Haleluya, haleluya. Good morning Philadelphia Presenter. Selamat pagi semuanya. Apa kabar yang di gereja ataupun yang di rumah? Semuanya luar biasa ya. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyi satu lagu. Lagu ini sebenarnya lagu lama, cuman udah lama gak dinyanyiin. Come on guys, let's go. I will fly, flying high. To our neighbor, how about that? Everyone seems so cold. Ya, kelihatan semuanya itu sangat-sangat tegas sekali gitu ya. Coba kalian senyum jangannya, coba. Kalian senyum walau pakai masker gitu ya. Jangan lupa pakai no, don't open your mask. Alright, come on. You guys ready? Come on, let's go.
ini kita mau baca satu firman Tuhan yang berhubungan sama lagu pujian kita pagi hari ini, yaitu dari Yesaya. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia dulu, Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31, and after that we can read it in English. Everyone's ready? Yang siap katakan amin. Amen. Yang siap katakan amin. Amen. Cuma malu doang yang saya dengar. Yang siap katakan amin. Amen. Eman, oke. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama ya semua ya. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka semua para jawab yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada amin saudara? Haleluya. Mari kita bahasa dalam bahasa Inggrisnya ya. Hold on aja. Alright, 1, 2, 3, go. Have you never heard or understood? Don't you know that the Lord is the everlasting God, the creator of all the earth? He never grows faint or weary. None can measure the depth of his understanding. He gives power to those who are tired and worn out. He offers strength to the weak. Even youth will become exhausted and young men will give up. But those who wait on the Lord will find new strength. Amen. They will fly high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Haleluya, haleluya. Mari jadikan ayat firman pagi hari ini jadi kekuatan untuk selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Don't ever depends on your own strength, but depends on God's strength. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri atau pikiran kita sendiri, tapi mengandalkan kekuatan dari Tuhan, saudara. Thank you, God. Thank you, Jesus. Worship you. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci,
untuk dimengerti. Yes, Lord. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Siapa kami Tuhan bisa menyalami pikiran-pikiran. Lord, we are so limited, Lord, that we can comprehend everything in your thought. Who am I, Lord? Tapi satu hal, walaupun kami nggak ngerti pikiran Tuhan, selalu setiap hari kami tahu dan kami rasain kasih Tuhan dalam hidup kami. Even though we don't understand your plan in our life, Lord, but every day, you know that you love us, that you care for us. Dan itu yang paling penting buat kami, Tuhan. Roh Kudus saat ini jamah tiap hati kami. Kalau ada yang berat hati, ada yang mengalami rasa sakit, Roh Kudus jamah, Roh Kudus angkat, beri kelegaan. Karena kami tahu kelegaan itu datangnya dari Engkau. Ada penghiburan, there's a comfort, there's a healing right now in Jesus' name. Your power, Lord, kuasa-Mu menjamah setiap kami, baik anak sekolah minggu di basement. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Pagi ini kami mendengar firman-Mu, firman yang adalah benih kehidupan yang akan membawa perubahan buat setiap kami. Firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan yang bukan daripada Kristus Yesus, bersama-sama sepakat kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Urapi lidah bibir tanah liat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya boleh berkata amin. Dengan kemuliaan Bapa kita Yesus Kristus. Good morning Philadelphia Praise Center. Good morning, how are you all? Semua sehat-sehat? Benar semua sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Oke, pagi hari ini kita bersuka cita karena kita bisa berkumpul di rumah Tuhan bersama-sama. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu announcement singkat. Anda boleh lihat di bulletin. Minggu depan setelah kebaktian is gonna be a youth fun day event untuk anak-anak youth. Orang tua yang mempunyai anak-anak youth bisa mengikuti fun day minggu depan setelah kebaktian jam 1 siang di tempat ini. Akan ada makanan, ada permainan, semua segala macam. So encourage all the youth to come. Selain itu Thanksgiving Fellowship again hari Sabtu tanggal 28 November di tempat ini. Ada 2 session, ada jam 11 sampai jam 2 siang. Kita akan makan sama-sama, sama jam 4 sampai jam 6 kita akan makan bersama-sama. It's free. Bring your friends, tapi jangan lupa SMS saya, pastikan berapa orang yang datang untuk kita bisa mempersiapkan makanan dengan tepatnya. Dan juga saya encourage untuk Anda semuanya ikut dalam doa lewat Zoom maupun care group lewat Zoom. Ada linknya di sana yang bisa Anda ikutin, dan banyak berkat-berkat yang bisa kita dapetin pada saat kita sharing, kita saling mendoain. Alright. Dan setelah kebaktian ini, as you know, jam 11 nanti kita akan ada virtual Sunday service bersama seluruh gereja-gereja Mosaic Mennonite Conference, dan kebetulan nanti saya akan mimpin secara virtual. Jadi nanti abis ini saya sama Cindy ke basement untuk persiapan. Sorry nanti saya agak sedikit buru-buru, tapi it's okay.
Alright? Nah, selama bulan Oktober, November kita belajar dari pengkhotbah berbicara tentang cerita kehidupan manusia. Kalau Anda ikutin mendalam banget ini yang namanya pengkhotbah bicara. Nah, minggu ini kita masuk di dalam pengkhotbah 8. Mari kita buka sama-sama pengkhotbah 8. Nggak terlalu panjang. Kita akan baca sama-sama. Anda boleh ikutin. Kalau Anda punya cellphone, Anda bisa buka cellphone Anda. Bukan untuk ngecek Instagram, tapi untuk baca firman Tuhan ya. Pengkhotbah 8. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Tuhan. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapakah yang mematuhi pemerintah yang tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan? Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapa yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini ayat 9. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang yang fasik menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. 15. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jeripayahnya semua umur hidupnya yang diberikan Tuhan kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyata kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Tuhan yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Mungkin Anda seperti saya, waktu di Indonesia khususnya, kalau kita dapat koran, saya dulu ada yang namanya biasa langganan koran Kompas atau Suara Pembaruan, yang biasanya saya cari setelah itu, apalagi kalau hari Minggu apa? Kok tahu? Pinter nih. Saya paling suka teka-teki silang. Gitu. Teka-teki silang. Nah, ini dia nih. Ada pertanyaan harus dijawab, ada pertanyaan yang berhubungan gitu segala macam. Nah, TTS pada saat itu misalnya kalau kita nggak tahu jawabannya, kita penasaran, biasanya apa yang kita lakukan? Tanya orang, iya nggak? Tanya orang. Dan pada saat kita udah males, ini kok jawabannya nggak muncul-muncul, apa yang kita lakukan? Kita tinggalin itu TTS. Iya nggak? Selesai. Nggak perlu pusing-pusing. Nah, tapi yang di chapter 8 pengkhotbah 8 ini berbicara tentang teka-teki kehidupan yang disampaikan oleh Raja Salomo. The difference adalah teka-teki kehidupan itu nggak bisa nanya-nanya dulu, harus bum 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 bum. Teka-teki kayak gini, kita nggak tahu nomor 12, kita bisa loncat ke nomor 7. Nggak tahu nomor 7, kita bisa loncat ke nomor berikutnya yang mendatar atau menurun. Teka-teki kehidupan, you have to face it right away. Saat itu juga, Anda nggak bisa menunda-nunda. Dan Anda nggak bisa menutup, gue mau tinggalin aja. Nggak bisa. Teka-teki kehidupan nggak bisa kayak gitu. Nah, itu pentingnya bagaimana kita belajar pagi ini tentang teka-teki kehidupan. Di dalam chapter 8 ayat 7 dan 8, di dalam English translation-nya dibilang gini, yang bahasa Inggrisnya ada nggak Kak? Yang ayat 7 8. Ini
banget. Sesungguhnya itu, oke. Indeed, how can people avoid what they don't know is going to happen? None of us can hold back our spirit from departing. None of us have the power to prevent the day of our death. There's no escaping. And in the days of the tandanya apa? Gak ada satupun di antara kita yang tahu akan apa yang terjadi katanya. Gak ada yang tahu akan apa? Akan kematian. Gak ada yang bisa menyetop angin. Gak ada yang bisa lari dalam peperangan. Gak ada yang bisa bersembunyi di dalam segala kehidupan. Tandanya apa? Kita semuanya intinya gak tahu. Dan ini datangnya dari siapa? Datangnya dari Raja Salomo, orang yang paling berhikmat yang pernah ada di dunia ini. Dia bukan hanya paling berhikmat, dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, dia punya uang, semua segala macam. Tahu-tahu dibilang ini, hey, biar lo pada tahu ya, bahwa hidup kita ini penuh dengan teka-teki. Kenapa? Kita nggak tahu kapan waktunya kita akan mati. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menyetop angin. Kita nggak bisa bersembunyi, nggak bisa lari dari dalam peperangan kehidupan ini. Dibilang gitu. So jelas bahwa kehidupan ini penuh dengan teka-teki. Nah, kita mau belajar dari seorang yang bernama Musa. Gimana sih Musa di dalam Mazmur 90? Sini tolong, Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Musa ini gini. Dia 40 tahun hidupnya di sana. Enak gak? Enak. 40 tahun hidup di sana. The next 40 years abis hidup di sana, dia hidup di mana? Hidup di luar istana sebagai apa? Sebagai gembala. Come on, Tuhan, gue udah hidup enak di sana. Tuhan, saya udah enak di Philadelphia dengan kerjaan semua segala macam. Ngapain suruh saya pergi ke tempat lain? Dia 40 tahun kemudian dia jadi gembala. Udah jadi gembala, udah enaknya, udah comfortable. 40 tahun jadi gembala. Tahu apa? Disuruh Tuhan ngapain? 40 tahun kemudian disuruh ngapain? Membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Kalau gue jadi Musa, mungkin Musa bingung. Itulah kehidupan. Kehidupan udah paling enak di istana, boom. Jadi apa? Jadi gembala. Tapi at the end, 40 tahun terakhir, dia memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Untuk apa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pandangan kita tentang kehidupan akan mempengaruhi bagaimana kita mengerjakan kehidupan itu dan bagaimana kita berinteraksi. Let me repeat one more time. Pandangan Anda tentang kehidupan akan mempengaruhi bagaimana Anda menjalani kehidupan ini, bagaimana Anda berelasi dengan orang lain. Some people say, ya hidup itu mah santai aja. Ada yang bilang, hidup itu perlombaan. Kalau hidup menurut Anda perlombaan, tandanya apa? Anda selalu melihatnya ada kompetisi. Gue harus jadi nomor 1. Oh, ini saingan gue nih. Hingga akhirnya gak heran ada orang-orang di pabrik itu yang gara-gara hanya 50 sen dinaikin harus gontok-gontokan. Karena hidup adalah pertandingan. Kalau hidup dibilang hidup gue santai-santai aja, tandanya apa? Ada kejadian, santai aja lah. Lo gak ngerjain tugas lo? Santai. Karena dia melihat hidup itu santai. Ada yang bilang ini, hidup ini adalah lari maraton. Lari maraton tandanya perlu apa? Perlu kekuatan, karena nggak perlu cepet-cepetan, perlunya kuat untuk sampai garis finish. Tandanya pada saat Anda melihat bahwa hidup ini adalah lari maraton, Anda orangnya akan bertekun. Ada orang ini, oke, Anda terus menjalani kehidupan ini dengan tenangnya, bertekun. Ada orang yang bilang bahwa hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ada juga yang bilang hidup ini seperti roda, berputar terus, puyeng di kepala lo, ya nggak? Dan pada saat kita melihat kehidupan dengan cara pandang kita itu mempengaruhi bagaimana kita menjalaninya. Mari kita buka dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Ada Kak Cindy? Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat berapa? 80 tahun.
Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan apa? Penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya melayang lenyap apa? Dud. N. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Next. 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Balik lagi ke ayat 10. Dari lahir bayi, ini kita ngomongin kehidupan yang normal ya. Begitu mulai beranjak dewasa, remaja, habis remaja mulai masuk dalam kehidupan jadi pemuda, semua segala macam. Pemuda menikah punya anak, ya enggak sih? Setelah punya anak ngapain? Ngawinin anak, kita tetap bekerja. Setelah mengawini anak punya cucu, ngapain kita? Jagain cucu, kawin lagi. Siapa yang bilang tuh? Bener-bener tuh, udah kakek-kakek masih mau gagal, masih mau kawin lagi. Waduh. Itu pengajaran dari siapa itu? Oh iya benar juga, Salomo 1000, benar. Iya, tapi jangan, Salomo duitnya banyak gue Eva, kalau kita kan duitnya belum banyak. Nah setelah jaga cucu, memasuki usia apa? 70 tahun, begitu setelah itu ngapain? 80 tahun. Katanya si Raja Salomo. Makanya kalau ada orang yang hidupnya di atas 80 tahun, itu bonus banget dari Tuhan. Ya enggak sih? Nah, saudaraku, yang menarik adalah begini. Kita harus tahu dulu tentang fakta-fakta tentang kehidupan ini. Fakta-faktanya adalah bahwa gini. Dibilang sama si Musa hidup tuh 70 sampai 80 tahun. Tandanya setiap hari kita menjalani kehidupan akan ada apa? Akan ada pengurangan waktu kita di dunia. Setiap kita menjalani 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kehidupan, itu artinya apa? Mengurangi kehidupan kita di dunia ini. Setiap saya ulang tahun, saya disadarkan. Tandanya apa? Bentar lagi lo mati. Itu saya. Gitu. Makanya kalau ada yang tahu, saya tuh gak terlalu ngefans sama yang namanya ulang tahun. Saya gak terlalu bukan gak happy. Saya bersyukur ada ulang tahun, tapi saya gak terlalu adore dengan bikin pesta ini. Enggak. Karena bagi saya ulang tahun itu adalah refleksi dan teguran bahwa saya adalah bentar lagi mau mati. Itu fakta pertama. Gitu. Nah, pada saat pengurangan itu juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi kekuatan apa? Kekuatan badan kita. Of course beda dong. Vincent yang masih anak teenager, belasan tahun, disuruh ngangkat-ngangkat barang sama gua. Wah, saya ngangkat-ngangkat barang waktu baru-baru ini, saya minta tolong, lu angkatin deh, gua udah gak kuat. Gitu. Gua udah gak kuat, tenaganya udah beda. Setiap kehidupan kita akan mengalami pengurangan. Kekuatannya akan hilang. Hal yang kedua adalah ada penurunan. Selain pengurangan ada penurunan. Sebagaimana gedung-gedung di dunia ini semuanya akan merosot. Artinya apa? Selama gedung itu ada, lama-lama kan apa? Berkurang. Catnya mulai kletekan, kacanya semua segala macam. Udah rotten, gitu semua segala macam. Nah, demikian juga dengan badan kita. Badan kita mulai tubuh kita mulai kendor. Ya enggak? Kulit kita gimana kulit kita? Mulai cripples. Tahu cripples? Cripples dimana kosmetik Korea sekalipun nggak membantu. Gitu intinya. Lo mau pakai begini tetap cripple. Ya, Anda nggak bisa membohongi. Nah, selain itu ada juga yang namanya selain bertambah usia kita semakin dekat, begitu ada penurunan fisik kita,
Terus gitu ada juga yang namanya di kekuatan tubuh kita juga udah nggak ada. Contohnya apa? Semakin kita tua, contohnya yang sudah berumur pasti berbeda. Contohnya apa? Vision kita. Biasanya setelah udah tua, visionnya makin berkurang. Aduh, nggak bisa nih. Makanya ada orang, kenapa Pak? Iya nih dong, saya kena katarak. Itu menunjukkan udah tua. Gitu. Tapi itu tanda-tanda lain bahwa kita selain udah tua, apalagi selain pandangan, daya ingat, gitu. Di mana tuh kacamata? Kan gini. Kacamata saya mana ya? Kacamata saya mana ya? Yang ini bos. Ini sering kayak gitu. Karena daya ingat kita makin berkurang sebagai orang tua. Baru ditaruh sini, di mana ya saya taruh ya? Daya ingat. Yang terakhir katanya apa? Pendengaran. Benar. Emak, udah makan pisang. Apa? Kolintang. Ya capek deh. Pisang, udah makan pisang. Nah kayak gitu. Pendengaran. Nah saudaraku, kita harus tahu bahwa ini adalah fakta kehidupan. Nah setelah vision makin blurry, ingatan makin berkurang, keriput, semua segala macam, pendengaran, akhirnya kita apa? Meninggal, metong. Benar, bahasa Inggrisnya metong. Kata Pak Irwan. Itu Inggris apa Prancis ya Pak? Prancis. Oh Prancis, metong. Oke. Paling Fransai metong, gitu ya metong. Oke. Nah, ternyata itu N-nya adalah akhirnya adalah kematian. Tadi Samuel selalu bilang, kita nggak ada yang tahu waktu kematian kita. No one knows kapan kita mati. Fakta lain mengenai kematian adalah mati, artinya kita kembali lagi ke debu. Dari debu kembali ke debu. Kematian artinya apa? Kita meninggalkan dunia yang hanya sementara ini. Kematian artinya apa? Kematian artinya one day kita akan dihadapkan dengan hakim agung itu. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya perbuatan kita, tapi iman kita akan diperhitungkan. Itu mengenai kematian. Jarang orang pengen ngomong kematian. Nah, tapi menariknya adalah hari Kamis minggu lalu di dalam care group lewat Zoom kita ngomongin tentang kematian. Dan di dalam care group itu kita ngomongin apa sih hikmat yang bisa kamu bagiin pada saat Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Kita ngobrol gitu. Ada berapa sih? 20 orangan gitu. Kita ngobrolin apa sih kira-kira hikmat yang bisa Anda bagikan pada saat Anda kehilangan orang yang Anda kasih. Jadi ada beberapa nih catatannya. Dia bilang ada yang baru dalam hidup kita setelah kita ditinggalkan sama orang yang terdekat dalam hidup kita. Kita bisa jadi lebih pede, lebih mandiri, belajar tanggung jawab. Bahwa setelah kematian sedih wajar, sedih dan berduka itu wajar dan perlu, gitu ya. Dibilang gitu bahwa pada saat kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, kita teringat akan warisan-warisan yang diajarkan, khususnya orang tua kita. Nah, di situ juga di-sharing, kita selalu harus siap-siap karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita. Ada juga yang bilang kekuatan bisa didapetin dari teman-teman yang kasih support. Jadi penting banget komunitas di dalam kehidupan kita dan masih banyak lagi. Itulah dia bahwa kematian demi kematian bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan Raja Salomo tadi bilang, gue bingung orang baik tapi nggak diperlakukan dengan baik. Dia kayaknya mendapat ganjaran orang fasik. Sementara orang fasik dipuji-puji, orang fasik bahkan pada saat funeralnya didatengin banyak orang, dihargain padahal hidupnya bajingan. Bagi dia nih, gue bingung kata Raja Salomo. Ini teka-teki kehidupan yang aneh di dunia ini. Gak ada satupun yang bisa menyetop angin, gak ada satupun tahu apa yang akan terjadi, gak ada satupun yang tahu akan kapan
kematian. Benar gak? Ada yang tahu tentang kematian? Gak ada yang tahu. Kita gak tahu kapan kematian kita. So, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa kita give up aja? Nah, balik lagi ke pengkhotbah 8 lagi tadi. Di ayat bilang gini. Oke. Ayat 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. 15. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali ngapain? Makan, minum, ngapain? Bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, dan yang diberikan Tuhan kepadanya di bawah matahari. Maksudnya apa sih? Makan, minum, bersukaria. Ternyata setelah saya doa, saya pelajarin, yang Tuhan mau adalah apa? Live in the present time. Nikmatin waktu Anda sekarang ini. Yesterday is a history. Today is a gift. Tomorrow is a mystery. Kemarin itu rahasia, udah sejarah. Hari ini adalah pemberian Tuhan. Besok masih kita nggak tahu. Jadi apa? Raja Salomo bilang, live in the moment. Ayo nikmatin hari ini. Makan, minum, bersukaria sebagaimana yang Tuhan berikan. Artinya apa? Pada saat kita makan, kita minum, kita tahu kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Ada makanan, ada minuman. Tuhan bersuka cita untuk Tuhan masih ngejagain saya. Ayo live in the present time. Ayo jalanin hidup kita di masa sekarang ini. Dan bukan hanya makan minum, tapi diminta apa? Ayo diminta bersukaria. Ini dia, orang Kristen kebanyakan hidupnya penuh dengan apa? Mengkerut. Semuanya dipikirin. Tuhan bilang nih, hey, enjoy your life. Ngapain lo kerja? At the end, lo gak menikmati semuanya ini, and dude, mati. Sia-sia, kata Raja Salomo. Enjoy your life. Senyum, ketawa. Kebanyakan orang Kristen hidupnya terlalu kaku. Oh gak boleh, itu tidak rohani. Oh itu tidak rohani. Ketawa gak boleh. Nonton Netflix gak boleh. Nonton berita gak boleh. Ya udah tinggal aja lu di gua. Iya gak? Ayo dong, Tuhan bilang ini, hey, makan, minum, bersukaria, ketawa, nikmatin hidup, enjoy. Live in the present time. Jadi gini, live in the present time. Sekarang ini, Anda bisa makan, minum, Anda bisa bersukaria, lakukan. Nanti saya kasih tahu how, cara-caranya nanti saya kasih tahu. Besok ketemu masa present time lagi, lakukan hal yang sama lagi. Besoknya lagi, live in the moment. Live at the moment. Nah, bagaimana caranya? Apa-apa yang harus kita isi di dalam masa sekarang ini, yang harus kita lakukan adalah begini. Di dalam masa sekarang ini, tetap percaya kepada Yesus, meninggalkan yang jahat dan dosa, melayani Tuhan, dan menyatakan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang lain. Sekarang ini, selagi kita dikasih hidup sama Tuhan, terus percaya sama Tuhan. Kedua apa? Tinggalkan dosa-dosa kita, tinggalkan yang jahat. Ketiga, terus melayani Tuhan. Dan 4, bagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Entar malam, when you live in the present time, lakukan keempat hal ini. Besok pagi Anda masih dikasih hidup sama Tuhan, kembali 4 lagi. Tetap percaya sama Tuhan, tinggalkan dosa, berbagi kasih dengan orang lain. Besok sore, you live in the moment time, in the present time, sebagaimana Raja Salomo, lakukan lagi.
melayani Tuhan lagi, percaya sama Tuhan, tinggalin dosa, dan berbagi kasih kepada orang lain. Kalau Anda masih dikasih hidup sama Tuhan 4 hari lagi, and then Anda ingat, Anda lakukan lagi, saya harus tetap percaya sama Tuhan, saya harus tetap melayani Tuhan, saya harus datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa saya, dan saya akan terus berbagi kasih kepada orang lain. On and on and on, terus lakukan itu. Itu yang disebut dengan live in the present time. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Ayat 17 dari Pengkhotbah 8. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Tuhan yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Udah, kita gak usah coba cari tahu bagaimana cara Tuhan. Udah, kita gak usah mencoba-coba pikiran Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Live in the present time by what? Trusting the Lord. Percaya sama Tuhan. Layani Tuhan. Pada saat saya ngomong melayani Tuhan, bukan hanya di dalam gereja. Engkau melayani Tuhan di tempat kerja, di tempat usaha, di dalam keluarga. Layani Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengaku dosa pelanggaran kita, dan terus berbagi kasih. Itu yang paling penting, berbagi kasih dengan orang-orang lain. Selagi kita masih bisa berbagi kasih dengan orang lain. Besok pagi kita bisa berbagi kasih dengan orang lain. Itu aja. Gak mesti yang kita kenal. Besok siang Anda masih bisa dikasih kehidupan, Anda bisa berbagi kasih dengan orang lain. Tanpa harus minta pamrih. 5 hari lagi Anda masih dikasih kehidupan, terus percaya sama Tuhan, terus mencari Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, terus melayani Tuhan, dan terus berbagi kasih kepada orang lain. Hidup teka-teki, tapi gak membuat kita berarti untuk ninggalin teka-teki itu dan pergi begitu aja. Hidup penuh dengan teka-teki, tapi selalu bilang, live in the present time, live at the moment. Terus percaya kepada Tuhan. Akui dosa-dosa kita. Layani Tuhan. Berbagi kasih kepada orang lain. Baik dalam diri.
paling stop untuk berbagi kasih dengan orang lain. Materaikan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku siapkan persembahan kita. Kalau ada yang mau stay di sini ngikutin virtual Sunday service jam 11, Anda boleh stay. Mari kita bawa amplop kita di tangan kanan kita. Thank you Lord. Tak terselami Tuhan pikiran-pikiran-Mu, dan kami gak bisa hitung setiap kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu, persembahan ucapan syukur karena Engkau baik banget buat hidup kami. Bapak, terimalah persembahan kami ini. Yang Kau lihat bukan angkanya, yang Kau lihat adalah isi hati kami pada saat kami memberi. Dan biar gereja Tuhan di tempat ini bisa mengelola dengan baik dan benar setiap keuangan yang ada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Mereka yang kehilangan pengharapan, ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Terus Tuhan, kami mau berdoa buat kota kami, kota Philadelphia. Biar anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus turun memenuhi kota ini dari timur, barat, utara, selatan. Ada keselamatan di kota ini, ada pertobatan di kota ini. Biar gereja Tuhan terus membawa terang kasih Tuhan. Berdoa buat negara Amerika Tuhan, tempat kami tinggal. Biar terus proses di dalam post election Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang men-take over. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba memecah belah negara ini, kami ikat dalam nama Yesus Kristus. Kami perkatakan damai, kami perkatakan kasih, kami perkatakan pemulihan, kami perkatakan kesembuhan ada atas negeri ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Tangan Tuhan yang memimpin Engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus menikmati kehidupan di saat sekarang ini. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya.